Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman login dari DVWA. Jadi kita bisa mengakses dari halaman ini ketika kita sudah mengetikkan di terminal itu sudo service apache 2 start dan juga MySQL sebagai database-nya. Dan kita bisa menginputkan username dan juga password sesuai dengan yang kemarin kita instalasi. Lalu kita submit saja loginnya. Nah, ini sudah masuk ke halaman DVWA. Jadi, DVWA ini sendiri merupakan aplikasi web yang dibuat khusus untuk melatih keamanan, di mana di DVWA ini terdapat berbagai kategori kerentanan seperti brute force. Nah, ini brute force, lalu ada command injection, ada CSRF, lalu ada SQL injection, ada XSS, di mana dibagi tiga, ada DOM, reflected, dan juga stored. Nah, setiap fitur DVWA ini terdapat macam-macam kerentanan. Nah, ini punya tingkat keamanannya mulai dari low, medium, high, dan juga impossible. Nah, semakin tinggi levelnya ini semakin sulit gitu serangannya karena inputnya mulai difilter dan juga divalidasi. Jadi kita mulai dari high ya, kita submit. Nah, security level set to high berarti kita telah berhasil men-setting menjadi high seperti itu. Nah, kita masuk ke SQL injection. Di mana di SQL injection ini kita contohkan terlebih dahulu untuk menginsertkan. Ini tadi saya sudah mencoba ya. Jadi satu sama dengan satu. Nah, ketika di submit, itu nanti akan muncul ini. Jadi first name dari ID 1, user dengan ID 1 itu admin, dan juga surname-nya itu admin, seperti itu. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ketika kita juga bisa men-setting untuk lebih memahami ya ke low, jadi kita coba dulu ke low. Ini sudah ke setting ke low, dan kita kembali ke SQL injection, kita masukkan coba ID-nya itu 1, itu nampil seperti yang tadi di hide, lalu ada 2, coba, nah masih muncul, ini kita maksimal itu sampai 5, karena ketika kita menginputkan 6, itu sudah tidak ada user dengan ID 6. Nah, kita juga bisa menampilkan user 1 sampai 5, itu dengan sintaks ini, ataupun dengan sintaks yang tadi di hide gitu ya, itu bedanya cuma kapital di or-nya doang. Ini nanti sama, jadi akan menampilkan user dengan ID 1 sampai ID 5 gitu. Nah, selanjutnya kita bisa move ke XSS, di mana sebelumnya kita setting dulu ke high. Ini kita high, lalu kembali ke XSS, di mana di XSS ini sendiri merupakan serangan yang dimanfaatkan celah pada aplikasi untuk menyisipkan JavaScript. Jadi kita bisa menjalankan JavaScript untuk menjalankan browser korban gitu. Ini yang pertama ada DOM, jadi kita bisa setting language-nya di sini. Selanjutnya ada reflected. Nah, di reflected ini sendiri, jadi kita bisa lihat view source code-nya di sini. Bentar, view source code. Nah, ini di sini. Jadi ada feedback-nya, nanti bakalan terlihat echo, print, hello, name, atau yang kita inputkan gitu ya. Jadi kita lihat, nah, name ini adalah field yang nanti kita inputkan. Misalkan nama saya Revalina. Lalu kita submit, itu akan muncul Hello World Revalina. Nah, ini Hello World Revalinanya itu dari sini. Hello Revalina gitu. Terus selanjutnya kita bisa move ke XSS Store, di mana kepanjangannya itu Stored Cross Site Scripting. Jadi tadi saya lupa mengatakan kepanjangan dari XSS. Jadi kepanjangan dari XSS itu Cross Site Scripting. Nah, di sini kita bisa untuk di store itu menampilkan di database lalu dibuka di halamannya. Nah, ini juga lebih berbahaya karena semua user dapat membuka halaman yang terkena. Jadi kita contohkan untuk namanya, nama saya, lalu kita copy paste dari kode ini, lalu sign book. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita move ke CSRF atau cross site request for query. Nah, ini adalah serangan di mana penyerang memaksa user untuk login dan juga melakukan aksi tanpa sadar, misalnya mengganti password atau mengirimkan form. Nah, di sini juga disediakan formnya gitu ya. Jadi, DVWA ini sangat memudahkan kita untuk melakukan simulasi penyerangan karena mereka langsung memberikan formnya seperti itu. Di mana di aslinya itu kita bisa melihat source code-nya itu seperti ini gitu ya, cukup panjang. Jadi, kita bisa dimudahkan melalui form yang disediakan oleh DVWA. Nah, mungkin kita akan mengganti passwordnya. Sebelumnya tes kredensial dulu. Jadi untuk user dan juga admin passwordnya sesuai dengan punya saya yang asli itu seperti ini, dan juga passwordnya valid untuk admin karena belum saya ganti. Lalu ketika saya ganti, misalkan ini, lalu kita ganti juga bagian bawahnya. Nah, setelah kita berhasil change atau menggantinya, kita tes kredensial lagi. Nah, ini adalah wrong password for admin karena tadi kita sudah mengganti passwordnya di lewat CSRF ini gitu. Mungkin seperti itu singkatnya.
Semoga video ini bermanfaat dan juga memahami dasar-dasar keamanan web bagi kita semua. Dan juga ini juga mengajarkan kita untuk pentingnya validasi input serta konfigurasi keamanan pada aplikasi. Karena tadi kita sudah melihat penyerangan di DVWA, maka kita juga bisa mendetek penyerangan-penyerangan yang tadi kita lakukan lewat surikata. Nah, di surikata ini juga tidak akan kedetek ketika kita belum membuat rules atau penyerangan yang dilakukan itu di luar rules yang kita tuliskan seperti itu. Nah, untuk melihat status dari surikata kita bisa mengaktifkan seperti ini, sistem CTL status surikata. Nah, ini masih disable, lalu kita start. Nah, ketika sudah di start maka akan aktif seperti itu. Nah, ketika di sudo nano kita bisa melihat nanti dari log penyerangan yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah contoh SQL injection. Nah, tadi saya menuliskan rules-nya itu hanya untuk SQL injection, jadi yang kedetek hanya SQL injection. Karena tadi juga kita melakukan berbagai penyerangan yang ada CSRF, lalu ada XSS. Nah, ini kita juga bisa menuliskan rules-nya agar nanti di log itu terlihat kita menyerang bagian CSRF dan juga XSS seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat surikata. Terima kasih.